Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, ya ada kendala listrik ya pada hari ini. Jadi mati listrik dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi saya terpaksa untuk melakukan record ulang untuk materi ini. Agar teman-teman tetap hari ini ada kuliah ya, agar tetap teman-teman bisa belajar untuk kepentingan kalian sendiri. Nah, ini saya pakai pencahayaannya pakai smartphone ya. Di sini gelap banget nih teman-teman, tuh lihat gelap ya di sini. Ya, sangat gelap sekali ya. Jadi saya terpaksa menggunakan smartphone dan ini saya record dulu. Baik, pada ilustrasi kali ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana kita di pertemuan sebelumnya sudah mempelajari materi yang terpenting dalam ilustrasi ini ya teman-teman. Kalau misalkan dulu waktu saya perkuliahan ilustrasi itu ya, di S1 saya dulu, saya S1 di Udinus dan S2-nya di Unikom Bandung. Nah, sekarang saya ingin memberikan semua ilmu yang sudah saya miliki. Kalau dulu di mata kuliah ilustrasi saya itu sering hampir setiap pertemuan itu menyelesaikan mengerjakan ilustrasi. Jadi tiap pertemuan itu pasti menggambar, nggak pernah nggak menggambar. Jadi selalu menggambar. Jadi mengilustrasikan sebuah skrip ya. Misalkan dosen, coba kamu menggambar ilustrasi ini, suasana pasar, suasana ilustrasi yang menggambarkan semangat, ilustrasi yang menggambarkan 17 Agustus ya kan. Nah, di situ hanya seperti itu aja. Nah, tetapi saya ingin menambahkan seperti rumus-rumus penting, bagaimana ilustrasi yang teraplikasi pada majalah, pada cover, baik itu cover novel, cover majalah, cover buku ya, cover komik atau ilustrasi untuk reklame. Nah, makanya saya tambahkan di pertemuan-pertemuan awal ya, sebagai landasan teori yang sangat penting untuk ilustrasi. Nah, mungkin hari ini kita ada selang-selingnya, kita akan mulai praktik untuk bagaimana menggambarkan ilustrasi ini. Nah, apa-apa yang saya contohkan ya teman-teman ya, apa-apa yang saya contohkan ilustrasi, misalkan saya memberi contoh ilustrasi untuk comic page ya, teman-teman silahkan dipelajari, diaplikasikan bagaimana ilustrasi ini bisa teraplikasi pada media-media yang lain ya. Jadi meskipun mungkin saya tidak memberi contohnya ilustrasi untuk majalah dan sebagainya. Nah, tetapi dasar teorinya sudah saya sampaikan. Dan saya contohkan mungkin lebih banyak untuk comic page agar teman-teman juga terbiasa melihat bagaimana, karena di comic page itu, kenapa saya memberi contohnya di comic page? Karena di comic page itu ya lebih banyak adegan dan penggabungan dari berbagai konsep ilustrasi. Jadi lebih kaya ilustrasinya. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah menguasai menggambar untuk comic page, nah untuk mengaplikasikan ke ilustrasi yang lain, untuk iklan, untuk reklame, untuk media yang lain itu lebih mudah. Ya, jadi hari ini dalam waktu yang mungkin agak singkat ini saya menggunakan baterai dan ini hanya bertahan 40 menit ya, perkiraan estimasi. Saya akan berusaha memberikan contoh untuk teman-teman. Ya, di sini ya, halaman 7 saya mencoba membuat comic page untuk halaman 7 ini. Saya buka dulu programnya, saya pakai Pentool SAI. Kalau teman-teman pakai Photoshop juga bisa ya, Photoshop atau kertas ya, pakai kertas dulu nggak masalah. Jadi
Jangan jadikan sebuah penghalang keterbatasan peralatannya. Saya coba kurangi pencahayaannya dulu untuk berniat untuk menghemat energi. Nah, di sini saya coba. Semoga membantu dalam proses menghemat energi ya. Saya cek dulu ya videonya apakah sudah terrecord dengan baik di sini. Ya nampaknya sudah ya ini ya. Nah nanti teman-teman bisa simak materi yang saya sampaikan. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya teman-teman, kita awal pasti ada sketsa dulu ya. Sketsa ini dari sketsa ini kita bisa improvisasi untuk menciptakan ilustrasi yang lebih rapi. Ya, di sini ini adalah ibaratnya adalah sandarannya. Nah, kemudian kita bisa bebas untuk menciptakan adegan yang lebih rapi. Anginnya kenceng ya teman-teman hari ini, kayak mau hujan. Tapi belum tahu apakah beneran hujan. Ada 4 panel, 1, 2, ada 4 baris ya, bukan 4 panel. 2, 3. Terus saya tambahkan lagi. Ini ibaratnya alat bantu dalam menggaris ya, teman-teman ya. Ini alat bantu menggaris. Setelah selesai sketsanya, kita buat tepi panelnya dulu dengan ketebalan line art di sini 14. Jadi panel itu dia lebih tebal dibandingkan dengan ilustrasinya. Nah, kita pilih dulu warnanya hitam. Kalau sudah fix ya, nah di sini kita bisa pertebal opacity-nya. Kalau di Photoshop istilahnya opacity ya. Nah, kita tarik garis yang rapi. Jadi diingat bahwa fungsi dari sketsa adalah membebaskan pikiran kita agar kita tidak memikirkan lagi angle kamera, adegannya seperti apa, terus dialognya seperti apa, kalau dalam comic page ya, terus angle kameranya seperti apa. Nah, jadi saat kita membuat inking atau finishing pada line artnya yang lebih rapi, pikiran kita sudah bebas. Jadi kita fokus ke tahap selanjutnya untuk memperbagus nilai estetisnya. Kita fokus ke nilai estetisnya demi menyampaikan pesan, demi menimbulkan sensasi pada dari sensasi dari karya kita kepada audiens atau orang-orang penikmat karya kita ya, atau orang-orang yang menjadi target pesan pada karya kita. Kurang lebih seperti itu teman-teman.
Nah, di sini garisnya udah selesai. Ya, kita bisa beri nama, misalkan panel gitu ya. Kayaknya waktunya semakin menipis ya teman-teman ya, tinggal 33 menit. Di sini masih 10 menit padahal kita ya. Nampaknya lebih cepat, sedikit lebih cepat waktunya ya untuk kalau laptop semakin tinggi speknya kayaknya makin cepat habis gitu ya. Ya, saya akan mulai melakukan inking. Di sini kita sudah bisa mulai. Nah, di sini ada sketsa ya, di sini ada sketsa. Kita bisa mulai menggambar ya. Kita cek di sini. Kita bisa melakukan improvisasi ya teman-teman ya. Bagaimana penggambarannya, kita bisa, kalau kita sudah belajar bagaimana anatomi tubuh saat menggambar dulu, kita akan lebih mudah dalam melakukan proses penggambaran.
buat oret-oretan dulu kira-kira anatomi tubuh manusia itu saat berlari seperti apa. Ya, berarti ini bisa disimpulkan ini masih leher ya. Nah, jadi inilah pentingnya sketsa untuk mempermudahkan kita dalam penggambaran anatomi tubuhnya. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita sudah melakukan improvisasi dengan baik. Kemudian kita tinggal melanjutkan detail dari bentuk karakter kita seperti apa. Nah, desain karakter juga udah saya ajarkan di sisipan mata kuliah desain grafis. Nah, teman-teman nanti bisa mengingat-ingat kembali kira-kira seperti apa materi-materi yang sudah saya sampaikan. Rasanya cukup ya, udah. Ini selanjutnya kita menggambarkan di area aman ya, di abu-abu ini, warna abu-abu ini ya, ini tempat yang sebaiknya tidak digunakan untuk menyampaikan gambar yang penting, karena kemungkinan ini akan terpotong saat nanti dicetak, misalkan itu dalam bentuk buku ataupun desain ya. Jadi usahakan untuk tidak menyampaikan gambar-gambar penting di area tersebut ya, meskipun nggak apa-apa misalkan teksnya kalau bisa, kalau gambar mungkin nggak apa-apa ya, misalkan bagian kakinya aja ya, tapi kalau teks jangan sampai lewat dari area abu-abu ini. Nah, sekitar 2 cm dari tepi bidang. Nah, itu penting ya teman-teman ya, tolong diingat itu. Nah, itu penting. Nah, itu penting banget untuk memudahkan kita dalam proses penggambaran. Kita buat sketch baru karena ini nanti bentuknya adalah siluet ya teman-teman. Bentuknya nanti adalah siluet. Kita perbaiki dulu anatominya. Misalkan yang sel di sini berarti kira-kira paha ada di sini, lutut ada di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Kita isi dengan warna hitam karena dia adalah siluet aja.
pastikan kita mengingat bentuk karakter kita yang sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kita udah mulai di sini. Sirueto. Nah, sirueto. Ya, kita kira-kira yang perlu digambar lagi mana? Di sini. Nah, di sini ada orang lagi memegang handle setir ya. Di sini tidak ada Google, jadi tidak bisa mencari referensi yang benar. Nah, kita improvisasi aja teman-teman. Kira-kira bentuk handle setirnya seperti ini, dan kita bisa melihat tangan kita sendiri ya. Nah, misalkan seperti ini. Kita perbesar ukuran handle-nya. Kita bisa mencari referensi alat yang bisa kita genggam apa, misalkan hand sanitizer kita. Nah, misalkan seperti ini ya, tangannya seperti ini. Bisa dilihat teman-teman, nah seperti ini. Nah, kita bisa revisi bagian mana yang kira-kira kurang ya. Oke. Mana ya? Ntar aku lagi record. Pusing kepala. Apa itu? Sama? Hah? Ntar ditanya sebelah ya. Kita hapus teman-teman ini bagian handle setirnya. Kita rapikan layoutnya. Project di sini.
Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada gambaran dashboard, ada gambaran dari dashboard handle steer. Di sini ada daratannya. Saya akan menggambarkan karakternya. Jadi ceritanya ini seorang karakter dihadang oleh seorang karakter yang lain, mana karakter yang lain itu bentuknya monster ya. So. Terbuat di dia sedang terkejut ya, kok ada orang yang menghadang dia, kan dia pikir. Teman-teman bebas ya menggunakan style gambar apapun, nggak harus seperti style saya ya. Seperti ini. Saat menggambar, yang penting kalian menggunakan style original kalian sendiri. Makanya dulu di mata kuliah menggambar ya, sebelum mata kuliah ilustrasi ini, saya ajarkan teman-teman membuat karakter dan melatih gaya gambar kalian sesuai dengan style yang kalian kuasai. Oke, seperti ini. Nah, nampaknya udah tinggal 15 menit ini, bahkan 12 menit teman-teman ya. Ini hampir habis baterainya, hampir habis. Gini aja deh langsung. Ada keringat menandakan dia terkejut ya. Oke, nah jadi ada beberapa gambar yang nanti tinggal copy paste aja ya. Jadi kalau ada gambar yang sama, saya pun menggunakan metode copy paste karena gambarnya sama untuk menghemat waktu dan tenaga ya. Itu sangat penting banget dalam, kalau untuk komik itu penting banget. Tapi kalau misalkan medianya cuma satu lembar ya, yang nggak perlu copy paste juga karena semuanya harus melibatkan gambar freehand yang original. Coba kita pindah program untuk mengcopy paste, lebih mudah menggunakan Photoshop. Tinggal 12 menit ini teman-teman ya. Ya, sebelum saya tutup saya tunjukkan aja bagaimana melakukan copy paste pada karya kita di sini. Ya, ini 1B ya, 1 eternal B. Nah, saya coba buka dulu. Nah, di sini ada gambar yang sama. Ini masih proses membuka. Nah, di sini kita juga buka chapter 1 eternal. Nah, di sini gambar yang samanya ada card. Nah, di sini ada card duplicate. Saya merger aja, copy.
tinggal kita copy paste di sini. Nah, karena dia gambarnya sama. Nah, karena ini adalah bedak simetris, agar tidak terlihat copy paste, kita bisa edit transform horizon. Nah, di sini untuk memberikan variasi, ya, variasi angle kamera. Jadi nggak perlu kita menggambar ulang, ya teman-teman ya. Nah, di sini ini adalah tips juga ya, tips untuk mempermudah kita dalam proses penggambaran. Di sini ada dashboard, ya, dashboard yang kita butuhkan di sini. Kita copy. Nah, ini untuk bagian angle yang ini nih. Bagian yang ini nih. Ada dua. Ada satu. Ini ada satu. Ada dua. Ada dua. Kita kalau komik dituntut cepat ya teman-teman ya. Jadi 1 tahun harus ada 2 buku. Padahal rata-rata pada satu komik itu kadang 200 halaman. Bayangkan ya, 200 halaman harus diselesaikan dalam waktu hanya sekitar 4-6 bulan. Jadi itu sungguh sangat menguras tenaga dan waktu. Nah, kalau misalkan kitanya tidak disiplin dan tidak punya tips, ya kita akan kehabisan waktu. Kita akan kehabisan waktu dalam membuat komiknya, ya, karena kita dituntut cepat. Nah, di sini kalau udah ada gambar yang sama, kita tinggal ubah aja ekspresinya. Oke, kira-kira cara menggambarnya udah selesai. Kalau teman-teman ingin mewarna, silahkan gunakan metode warna, pemilihan warna dan penerapan warna atau keseimbangan warna atau mood warna yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Nah, baik, rasanya cukup ya hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.